Ibu S dan ini anaknya. Iya. Perkenalkan Bu, saya pakai Amorosa, ahli gizi dari rumah sakit ini. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kesehatan Ibu S dan kemudian mengenai saya akan melakukan konseling gizi untuk Ibu S dan untuk memantau kesehatan Ibu S. Karena ibunya masih lemas ya, dia lemas, nanti saya sampaikan informasinya ke anak yang lawan itu. Nah, silakan tadi perkenalkan untuk dulu. Enggak, boleh silakan. Terima kasih. Nah, kemarin kan Ibu S kan sudah dilakukan pengukuran asesmen itu. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan perkembangan kesehatan dari Ibu S itu. Kemarin sudah dilakukan pengukuran volumetri, yaitu pengukuran badan badan dan berat badan. Karena ini mulai masih lemas, jadi kan pengukurannya digunakan dengan cara lain, menggunakan kasar dan lain-lain. Nah, saat ini kondisi Ibu S cukup juga. Untuk sekarang mungkin udah ada perkembangan ya dari yang kemarin waktu kita kesini. Nah, untuk asupan makannya itu udah mendingan meskipun belum habis. Nah, dari hasil recall yang kemarin sudah dilakukan, nah, asupan Ibu S ini masih berkurang. Jadi beberapa diantaranya seperti karbohidrat, protein, serta. Nah, kemudian dari hasil antropometri, karena kemarin Ibu S tidak bisa berdiri, bisa berdiri, dan ada yang masih lemas, jadi pengukurannya diberikan dengan cara lain. Kemarin kan sudah diambil pengukuran antropometri, Ibu, jadi dilakukan pengukurannya tinggal lengan atas. Nah, diketahui dari tinggal lengan atas tersebut status gizi Ibu S normal. Status gizinya normal, cuma tadi yang sudah saya sampaikan asupannya tidak berkurang, beberapa asupannya. Nah, dari hasil biokimia yang saya dapatkan, nantinya. Nah, di bagian profil yaitu salah satu sel darahnya, mana itu neutrofilnya tinggi, jadi mengindikasikan bahwa adanya infeksi dalam tubuh ibu dan anaknya. Nah, kemudian di data klinis ibu ini keadaannya sekarang itu dari akhir pertama masuk rumah sakit sampai sekarang belum ada. Oh iya, kalau dari awal masuk kan itu lemas banget gitu ya Mbak, sampai maksudnya tuh sampai ibunya tuh nggak sadar. Tapi setelah 2 hari dirawat di sini itu alhamdulillah ibunya udah sadar, udah bisa komunikasi dengan baik, dan untuk asupannya juga sekarang udah bisa mengkonsumsi dari hari yang kemarin lebih baik. Tapi ya belum habis itu, belum maksimal. Nah, untuk gatal-gatal yang dialami Ibu S, pripun yang dirasakan? Mungkin kemudian ada cerita dengan ibunya, ada gatal-gatal di muka atau di tangan. Untuk gatal-gatal itu mungkin nggak setiap saat, tapi itu kadang waktu pagi atau mungkin waktu malam itu belum terlalu ada perkembangan ya, soalnya kan baru hari di rumah sakit. Jadi dari diagnosis gizi, nah semoga bahwa tadi sudah saya katakan sebelumnya dan sampaikan sebelumnya, diketahui bahwa asupan orang Ibu S ini masih kurang. Nah, hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya Ibu S ini menerima makanan atau asupan yang diakibatkan oleh faktor fisiologis, yaitu tadi keadaan Ibu S masih gatal, terus mungkin ada luka di giginya, di tangan, jadi mempengaruhi asupan makanan dan tubuhnya. Nah, kemudian ditambah dengan tadi asupan energi dari ibu ini masih kurang, asupan makanan dari hasil tadi yang sudah saya sampaikan, ini kan ada beberapa yang perlu terjadi, yaitu ukuran sampai keadaan ibunya, terus hasil dari labnya itu hasil dari pemeriksaan itu. Nah, di sini saya ada lab menurut bulan. Nah, di lab tersebut ada tujuan diet yang harus dilakukan Ibu S. Nah,
dipantau dan dibantu untuk melakukan hal tersebut. Nah, nanti di Lipat ini juga ada makanan yang belum dibatasi. Jadi sama saya sampaikan itu dari sebuah perusahaan dan untuk informasinya mungkin bisa dilihat di untuk penanganannya. Sampulnya bisa dilihat di Lipat ini. Nah, di Lipat ini di sini ada tujuan diet dan beberapa syarat yang mungkin nanti bisa diterapkan ke IBS dan nanti mbaknya bisa nggak perlu dibantu dia ibunya menerapkan. Dan nanti ada syarat-syarat dia mengenai jumlah energinya nanti bisa dibantu karena ini masih dirawat di rumah sakit itu bisa ditolong bisa dibantu oleh rumah sakit dan nanti dibantu oleh gizi untuk mengisi makanannya. Nah, kemudian di Lipat ini juga ada bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang harus dibatasi. Nanti bisa dipelajari pelan-pelan dan bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya terbuka, jadi nanti proteinnya dibatasi dulu itu. Nah, proteinnya sayur-sayurannya. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Ingin menanyakan, kalau saya kan sekarang untuk konsumsi makannya kan maksimal. Nah, itu kan dapat dari rumah sakitnya kan lunak ya mbak, atau yang pokoknya yang cair itu loh. Nah, itu belum bisa habis gitu setelah konsumsi. Nah, itu bagaimana ya nanti untuk perkembangannya, atau masih bisa pemulihannya itu loh harus butuh waktu yang lama, atau mungkin caranya untuk meningkatkan asupannya itu bagaimana gitu. Jadi kan mengenai bentuk makanan yang diberikan dari gizi ke IBS itu kan menunjukkan kemampuan IBS untuk mengonsumsi. Memang sebelumnya diberikan makanan saring itu karena bibir atau di sekitar mulutnya ini kan masih ada luka, jadi belum bisa diberikan makanan yang bentuk padat misalnya nasi. Jadi diberikan makanan yang setengah cair saring, makanan saring. Untuk makanannya kan memang berdasarkan dari kemampuan IBS dan dari pihak rumah sakit dari cara gizi memberikan makanan saring karena dilihat dari kemampuan IBS di area bibir itu masih mengalami luka di mulut. Nah, kemudian jika nanti semisal di area tersebut di bibir atau di mulut di kemampuan untuk mengonsumsi makanan yang sudah membaik, nanti bentuk makanan bisa digunakan menjadi bentuk padat, jadi dari saring, dari nasi atau dari cair, makanan cair yang diberikan biasanya kan ada insulin yang bentuknya kan, jadi bisa dinaikkan menjadi padat. Berarti bertahap gitu ya sesuai dengan kondisi ibu saya. Ada bertahap, dari yang intinya menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi asupan yang diterima ibunya itu bisa maksimal. Ya walaupun mungkin karena di rumah sakit konsumsinya tidak habis atau mungkin hanya sedikit yang diasuh, tapi itu tidak masalah untuk bisa nanti pelan-pelan ini masih bertahu pelan-pelan. Iya, maksudnya saya kan takutnya kalau maksudnya konsumsinya seperti itu terus dan ibu saya juga belum bisa menghabiskan, nanti mungkin pemulihannya bisa lebih lama atau gimana, kan saya juga nanti kemampuan dari ibu ini kita pantau terus, kita konseling lagi. Itu yang dapat saya sampaikan Bu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih mbak, ya alhamdulillah banyak informasi yang saya dapatkan dari mbaknya. Nanti sambil kita memantau kalau misalnya nanti ada keluhan apa yang harus disampaikan, terutama bagian kesukaan makanannya, kita bisa disampaikan ke nutrisi. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah diberikan informasi. Mohon maaf ya Bu, apabila yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada informasi yang mungkin kurang paham, nanti bisa ditanyakan lagi ke pihak gizi. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk IBS. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu. Selamat siang.